bahwa Allah itu tidak di mana-mana. Jadi seperti itu. Allah itu di aras, Allah itu di atas. Nah, ini pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman saya yang memang saya amati dari beberapa kajian tafsir. Orang-orang Salafi ini di satu sisi mereka ini mengatakan Allah itu di atas ars, Allah bersemayam, Allah istiwa di atas ars, kadang menyatakan Allah itu di langit, di atas langit begitu. Di sini yang saya tangkap teman-teman, ketika beliau menyatakan terkadang mereka ini yang dimaksud siapa? Karena yang orang-orang Salafi itu sampaikan kepada kita, qala Allah dan qala Rasul. Allah memberitakan kepada kita kalau Allah berada di atas ars, Allah istiwa di atas ars, Allah di atas, Allah di ketinggian. Jadi yang dimaksud mereka ini siapa? Apakah orang-orang Wahabi? Karena orang-orang Wahabi jelas membaca Quran dan hadis, menyampaikan Quran dan hadis, menyampaikan berita dari Nabi Muhammad, bukan menurut pendapat mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perbedaan antara ustadz salafi dan juga aswaja ya, tentang masalah ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ini merupakan satu problem yang bukan hari-hari ini saja, memang sudah diperdebatkan mulai dulu ketika orang-orang mengadopsi pendapat-pendapat dari Wahabiyah. Jadi ini bukan hal yang baru. Dan juga memang prinsipnya dari orang-orang Wahabi itu tidak sama dengan prinsipnya dari kajian aswaja ya, atau yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya perinci dulu, di saat ustadz salafi atau orang-orang yang sepakat dengan pendapat dari salafi Wahabi tentang masalah istiwa itu sendiri ya, tentang masalah istiwa yang berangkatnya dari ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, bahwa yang pertama saya perlu tegaskan, Allah itu disebutkan dalam ayat istawa atau Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Yang perlu kita kaji secara prinsip adalah masalah konsep istawa. Yang jelas yang perlu digarisbawahi bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama ya. Memang Allah itu tidak bisa untuk kita samakan dengan sesuatu, karena Allah itu ya mukhalafatu lil hawadis. Sehingga ketika wujudul mumatsalah maka itu merupakan sesuatu yang muhal. Itu konsep pertama dalam akidah atau ideologi. Cuman perdebatan ini sebagaimana dalam ayat-ayat yang dipaparkan dalam ayat Al-Quran, karena berapa ayat itu bisa dicek sendiri ketika berangkatnya atau lafadznya berupa istawa atau istiwa. Jadi sebagaimana gambaran tadi saya mengatakan bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi apapun yang memang menjadi masyiatillah, keinginan Allah itu ya tetap tidak bisa kita ketahui seperti apa, karena kita tidak boleh untuk mentamsil dan kemudian memberikan cara-cara atau contohnya seperti apa, tidak bisa. Atau bahasa kerennya dalam kajian tafsir itu adalah bila kaifin wala tamsilin dan kemudian wala tashbihin, seperti itu. Jadi dalam konsep istiwa itu atau Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, kalau kita berkaca dalam kitab Sofwatut Tafasir ya, karya dari Syekh Ali As-Sobuni, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa adalah istiwaan yaliku bijalalihi min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'tilin. Jadi ini ya, karena konsep dasarnya adalah laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi tidak sama, memang mukhalafatu lil hawadis. Jadi tidak bisa kita praktekkan dan tidak bisa untuk kita samakan. Jadi istiwa itu
Ada para ulama tafsir itu memberikan arti istaula atau menguasai, jadi seperti itu, urida bihi istaula atau istawa, menguasai. Jadi bukan ada statement seperti Ustadz Wahabi itu mengatakan Allah itu bersemayam di atas aras, atau kemudian bertempat di atas aras, atau Allah itu di atas. Jadi itu hemat saya tidak sesuai dengan beberapa kajian para mufassirin atau ahli tafsir. Apalagi menyatakan Allah itu disandarkan kepada tempat. Wah, ini satu hal yang harus kita hindari ya. Kemudian ila angkol waqala Abu Su'ud istawa alal arsy alal wajhil ladzi anahu wa huwa sifatun lahu subhanahu bila kaifin. Jadi menurut atau pendapat dari Abu Su'ud, yang namanya istawa itu memang satu sifat yang memang bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa cara ya. Dan ini yang lebih menarik, munazzahan anit tamakkuni wal istiqrari. Dan Allah itu memang disucikan dari menetap ya, atau bersemayam, bahasa orang-orang Salafi Wahabi. Ini perlu dihindari ketika ada narasi yang seperti itu. Kenapa? Ketika ada narasi bersemayam di atas atau berada di atas aras atau bertempat di atas aras, maka ini kan menyandarkan Allah dengan tempat. Allah itu tidak butuh tempat, apalagi orang-orang Salafi itu tidak mempercayai Allah di mana-mana. Jadi seperti ya Allah itu di atas aras, berarti kesimpulannya ini merupakan sesuatu hal yang harus dihindari karena ini berkaitan dengan masalah akidah. Makanya kita harus berhati-hati kalau masalah dalam konteks akidah itu. Takut kita itu terjerumus dalam sesuatu yang bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan perdebatan memang dari Salafi Wahabi ya, ini mulai dulu, bukan hari-hari ini saja. Jadi saya ulang kembali, waqala Abu Su'ud istawa alal arsy alal wajhil ladzi anahu wa huwa sifatun lahu subhanahu bila kaifin munazzahan anit tamakkuni wal istiqrari. Allah itu ya tidak bertempat, dan apalagi dikatakan Allah itu ada di aras, Allah itu bersemayam di aras. Ini bahaya ya kalau dicerna oleh orang awam, dikira Allah itu butuh tempat. Nauzubillah min dzalik, ini sesuatu yang muhal bagi Allah. Jadi perlu berhati-hati ya, perlu berhati-hati kita berakidah itu. Apalagi orang-orang Salafi katanya sudah menetapkan dengan akidahnya yang sangat begitu sempurna bahwa Allah itu tidak di mana-mana. Jadi seperti itu. Allah itu di aras, Allah itu di atas. Nah, ini pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman saya yang memang saya amati dari beberapa kajian tafsir. Tapi yang saya heran ketika orang itu yang tidak bisa untuk mengkaji sesuatu atau literatur kajian kitab, kok bisa begitu keras ya menarasikan ya seperti tadi itu. Orang-orang yang memang mendukung penuh apa yang menjadi harokah atau gerakan atau pemikirannya orang-orang Salafi Wahabi. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Ya memang ahli tafsir itu ya banyak yang menjelaskan, ada diantaranya adalah istiwaan yaliku bihi, ada kemudian istaula. Karena apa? Karena kaitannya tadbiril umur lil khalqi. Jadi Allah itu yang mengurus semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai menyandarkan Allah itu kepada tempat. Nauzubillah min dzalik. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi yang jelas saya tidak akan pernah mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi. Karena Ustadz Wahabi ini banyak banyak narasi yang tidak sesuai dengan pemahaman saya, dan memang kadangkala berargumen dengan secara lahiriah saja, tidak menggunakan bagaimana penjelasan ulama ahli tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.